Puji nama Tuhan. Sejahteraan shalom bagi kita semua. Udah menyala semua kipas? Iya. Terasa dingin? Terasa dingin, Bang Dena? Atau kita perlu beli AC? Di luar ada AC, angin cepoi-cepoi. AC juga itu Pak, angin cepoi-cepoi Pak. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, sebelumnya saya mau bertanya dulu, apa kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat? Sehat walafiat? Sehat kantong? Sehat, amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan belajar firman Tuhan. Saya mendapatkan pesan bagi gereja ini, ya, tentang sebuah kata yang saya tulis dengan prasangka. Prasangka, menyangka, kupikir. Kira-kira menurut Bapak Ibu, prasangka itu baik atau enggak? Siapa yang bilang tidak boleh angkat tangan? Ya, cuman 1000 orang. Siapa yang bilang baik? Iya. Mungkin saya harus pakai bahasa Batak gitu. Kita pikir prasangka itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar, sesuatu yang ya semua orang lakukan kok. Tapi hari ini ketika kita belajar tentang firman Tuhan ini, kita harus tahu bahwa prasangka itu tidak baik. Amin. Prasangka itu tidak baik. Jadi jangan suka berprasangka, jangan suka berpikir yang ya tidak. Jangan suka berpikir sepertinya kita sudah tahu segalanya. Untuk itu mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Sudah pernah dengar firman Tuhan ini sebelumnya tentang prasangka? Saya rasa belum ya, jarang. Saya sendiri sepertinya nggak pernah juga mendengar firman Tuhan yang menyampaikan tentang prasangka. Apa itu prasangka? Nggak menarik Pak. Kita baca firman Tuhan ini, saudara doakan. In fokus kita ini, proyektor kita ini lagi di bengkel ya, belum sambung. Sampai sekarang kita masih minjem. Kita pinjem ya. Semoga bisa diperbaiki karena proyektor ini mahal, sekitar 4, 5, 6, 7 juta gitu. Kalau paling bagus itu 8 juta. Kita baca firman Tuhan ini, 2, 3 iya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah. Sebab itu siapa yang menyangka, kupikir aku kuat, ternyata aku jatuh. Ini prasangka, ini menyangka, ini menduga. Ini adalah buah pikiran kita yang kita anggap sebagai kebenaran. Kalau kita berpikir kita kuat, pasti kuat. Tak tahunya jatuh. Lalu apa yang harus kita lakukan Pak? Firman Tuhan berkata, hati-hati. Katakan bersama dengan saya, hati-hati. 2, 3 iya. Hati-hati dalam Dena. Sekuat apapun kita hari ini, firman Tuhan menasihati kita, tetaplah berhati-hati. Kalau ada perkataan berhati-hati, artinya ada suatu bahaya di depan sana. Hati-hati anak di jalan, karena kita tahu sepanjang jalan bahaya selalu mengintai. Mungkin bukan karena salah kita, bisa karena kelalaian orang lain. Mungkin kita menganggap kita sudah terlalu hebat membawa kendaraan, tapi kecelakaan juga. Makanya hati-hati dalam hidup ini. Jangan prasangka, sangkaan kita membuat kita tidak berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Menjelang kali kedua Tuhan datang, jangan sampai jatuh Bapak Ibu. Berhati-hatilah kita. Berhati-hati menjalani hidup ini. Kita sering kalau sudah berprasangka itu, apalagi prasangka kepada orang, langsung kita anggap itu sebuah kebenaran yang mutlak dalam hati dan pikiran kita, nggak bisa diganggu-gugat. Seolah-olah apa yang kita sangka itu pasti benar, pasti itu kenyataannya, pasti demikian jadinya. Prasangka itu begitu kuat
bisa lagi dikasih masukan, kita nggak bisa lagi nasihati, apalagi ditegur. Enggak, Bapak itu nggak begitu. Enggak, pasti benar, menurutku pasti Bapak itu begitu. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Yang namanya prasangka itu membentengi orang lain untuk masuk kepada kita. Kita menutup akses orang lain untuk menegur kita, menasihati kita, karena kita sudah punya prasangka tersendiri terhadap sesuatu atau terhadap orang lain, sehingga orang gak bisa lagi mengajari kita, menasihati kita. Firman Tuhan berkata, hati-hati nanti jatuh. Banyak orang berpikir bahwa dia kuat, rupanya lemah. Dia pikir dia bijak, ternyata dia bodoh. Mari kita buka contohnya dalam Matius 7 ayat 26. Kita baca sampai ayat 27. 2, 3, iya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, 27. Saudara tahu, kalau dari depan ini suara saudara itu bikin ngantuk saya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan, nanti saya ngorok di sini, saudara, gimana ya? Percayalah, lebih kuat orang yang suaranya ada dionan. Dibele, 20.000 tiga. Saudara, saya yakin saudara bisa lebih kuat dari itu suaranya. Semangat ya, kita baca. Biar firman Tuhan ini meresap sampai ke roh kita. Ayo kita baca sekali lagi. 2, 3, iya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas. 27. Kemudian turunlah hujan dan datang banjir, lalu kami belanja rumah itu sehingga tumbuhlah rumah itu dan dia telah berusaha. Menurut cerita firman Tuhan ini, kita tahu bahwa ada orang yang membangun rumah di atas pasir dan rumah itu jadi. Saya percaya orang ini tidak tinggal sendirian di bumi. Iya. Tentu ketika ada orang yang melihat dia membangun rumah di atas tanah, di atas pasir, tanpa meletakkan batu sebagai fondasinya, mungkin orang sudah datang kepada dia. Kok fondasimu gak diletakkan batu? Mungkin sudah beberapa orang coba menghampiri dia, menasehati dia, supaya dia membuat fondasi yang lebih kokoh dibandingkan tanah dan pasir. Tapi kenyataannya dia terus membangun dan rumahnya jadi. Sampai di situ, saya meyakini orang ini kenapa dia terus membangun rumahnya di atas tanah. Pertama, dia sangka rumahnya kuat. Lalu apa yang ada di pikirannya? Kenapa dia terus membangun rumah di atas tanah dan atas pasir? Yang kedua, dia sangka dia sungguh pintar. Sampai suatu hari, sampai pada satu titik, datanglah hujan, datanglah banjir, lalu angin kencang menerpa rumah itu. Rubuhlah rumah itu, dan sangat hebatlah kerusakan. Di situ dia tahu bahwa prasangkanya itu salah. Kupikir kuat. Setelah hidupnya hancur, baru dia merasa, kupikir aku terlalu berhikmat sampai aku gak mendengarkan nasihat orang lain. Ini yang dinamakan Bapak Ibu tidak hati-hati menjalani hidupnya. Prasangka yang begitu kuat menjadikan kita seolah-olah kita orang berhikmat, orang yang sulit untuk ditegur, orang yang sulit untuk dinasehati. Lalu kita menjalani hidup ini dengan tidak hati-hati, sampai suatu titik masalah datang, hancur hidupnya. Di akhir zaman ini banyaklah orang yang seperti ini.
Bagaimana supaya rumahnya tidak jatuh? Harusnya pondasinya dibuat dari batu. Sama seperti ayat 24 dan 25 di atasnya. Mendirikan rumah di atas batu, datanglah hujan, datanglah banjir, datanglah angin kencang, rumah itu tetap berdiri tegak. Itulah orang-orang yang penuh hikmat Tuhan, bijaksana. Bagaimana saudara dan saya supaya berhati-hati dan tidak jatuh? Firman Tuhan ini mengajari kita, siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia sedang berhati-hati menjalani hidup ini. Amin. Makanya gak segampang itu kita menolak firman Tuhan, gak segampang itu kita mengabaikan firman Tuhan. Kita masih senang berbohong, kita masih senang berdosa, seolah-olah gak ada akibatnya dalam hidup kita. Banyak orang yang tidak hati-hati seperti ini. Mereka gak mau lagi menjalani ibadah, atau mereka tidak mau lagi berdoa dalam hidupnya. Kenapa? Aku tidak beribadah, usahaku berhasil kok. Aku tidak berdoa, aku tetap kaya kok. Ada rasa aman di dalam dirinya, sehingga tidak tergerak sedikit pun dia untuk melakukan firman Tuhan. Untuk apa melakukan firman Tuhan kalau hari ini orang-orang yang melakukan firman Tuhan hidupnya tidak lebih baik dari aku? Mazmur 73 ayat 3. Ini adalah Mazmur Asaf. Ya, sudah beberapa kali kita baca di tempat ini. Asaf cemburu dengan keberhasilan orang fasik. Asaf berkata, untuk apa aku menjaga kesucian hidupku? Dapat Mazmur 73 ayat 3. Perhatikan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Asaf berkata, orang benar ini berkata, aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, cemburu aku. Kata Asaf anak Tuhan ini. Ayat 4. Kenapa dia cemburu? Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Orang fasik yang tidak peduli dengan firman Tuhan, yang hidupnya selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa mereka sampai akhir hidup mereka tidak mau melakukan firman Tuhan? Karena mereka merasa aman. Saudara yang ada di tempat ini, mungkin kau merasa aman ketika kau berdosa. Gak ada yang tahu, gembala gak tahu, istri gak tahu, suami gak tahu. Atau sesuka hatimu berbuat dosa, lalu tidak terjadi apapun kepadamu, kau merasa aman. Bahkan mungkin kau berkata, dengan cara seperti ini hidupku lebih baik daripada aku mengikuti firman Tuhan. Untuk apa? Untuk apa aku melakukan firman Tuhan? Asaf melihat betapa mujurnya orang-orang fasik. Ayat 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti aku, mungkin kata Asaf. Hidupku tidak lebih baik dari dia, mungkin aku kena tulah, kata Asaf. Ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Saudara cemburu sama orang fasik? Hah? Bahasa Batak cemburu apa Bapak Ibu? Hah? Cemburu. Direntonasi aja ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Selamat. Bahasa Bataknya apa? Selamat. Sama aja. Cara pengucapannya aja ya beda. Mereka merasa aman Bapak Ibu. Tanpa Tuhan hidup mereka nyaman. Ayat 13. Asaf berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah, menjauhkan tanganku dari perbuatan dosa. Sia-sia itu semua. Dia sedang membandingkan hidupnya yang selalu berhati-hati, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hatinya bersih, tangannya tidak bersalah, dengan orang-orang fasik yang selalu hatinya penuh dengan kotor, tipu muslihat, tangannya penuh dengan dosa. Kok mereka aman-aman aja? Ayat 17.
sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Jatuh juga Bapak Ibu. Sampai satu hari Asaf melihat ternyata orang yang tidak hidup dalam firman Tuhan jatuh berantakan hidupnya. Tetapi dia yang terus memulai dari awal, memulai dari rasa sakit, hidupnya terus naik, gak jatuh. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, sampai dia masuk ke dalam tempat kudus Allah, dia berdoa dan bertemu dengan Allah. Lalu dia melihat kehidupan orang-orang fasik yang merasa aman tadi, yang melakukan dosa tanpa diketahui orang, dia merasa aman. Pada akhirnya mereka jatuh sampai hancur. Itu kunci apa? Saya tak kira. Ayat 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Tahu sekejap mata Bapak Ibu? Ipit singa lolong. Bukanlah. Itu lama atau cepat? Lama atau sebentar? Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Jakarta 17 Agustus 1945 mereka hancur. Dalam sekejap mata mereka lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ayat 27. Kita baca bersama ini. Apa yang terjadi? 2-3 iya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripada akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinak dengan meninggalkan. Jadi gak ada sebenarnya rasa aman Bapak Ibu ketika kita tidak melakukan firman Tuhan. Orang Israel menyangka bahwa mereka akan berdiri teguh. 1 Korintus 10 ayat 12 tadi atau ke ayat 5 itu bercerita tentang orang Israel di padang gurun. Apa yang terjadi kepada orang Israel? 1 Korintus 2 ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Banyak yang tewas di padang gurun. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti telah mereka perbuat. Mereka pikir mereka sudah benar, mereka sangka mereka sudah benar, mereka sangka kalau mereka umat pilihan. Sekalipun mereka berbuat dosa, Allah tetap memberkati mereka. Tetapi yang terjadi sangka mereka salah, karena mereka terus berbuat jahat. Tuhan binasakan mereka. Mereka tewas di padang gurun. Hari ini firman Tuhan ini berkata, apa yang dialami bangsa Israel di padang gurun itu telah menjadi contoh bagi kita, memperingatkan kita hari ini supaya kita berhati-hati di jalan hidup kita. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala di ayat 7. Mereka mabuk dan pesta pora. Di ayat 8 dikatakan mereka cabul sehingga satu hari 23.000 orang tewas. Di ayat 9 mereka mencobai Tuhan sehingga dipakuk ular. Di ayat 10 mereka bersungut-sungut sehingga mereka dibunuh oleh malaikat maut. Ini Bapak Ibu, mereka pikir mereka aman selama ada tiang awan, tiang api. Mereka sangka mereka aman. Mereka terus menyembah berhala, mereka terus mabuk dan pesta pora, mereka cabul, 23.000 orang tewas, mereka dipakuk ular, mereka bersungut-sungut lalu dibunuh, dibinasakan oleh malaikat maut. Apakah ini yang namanya rasa aman? Ini menjadi peringatan bagi kita. Diulangi lagi di ayat 11. Kita baca ya ayat 11 ya. 2-3 ya.
Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana. Amin Bapak Ibu. Baru di ayat 12 tadi dikatakan, sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan suka berbuat jahat Bapak Ibu. Jahat itu bukan hanya bercerita menjatuhkan orang. Jahat itu bukan hanya bercerita memfitnah orang, membunuh orang. Berdusta pun itu jahat. Tidak menepati janji pun itu jahat. Orang yang selalu berbuat jahat, mereka akan tewas. Oleh sebab itu jangan kita suka bersungut-sungut. Jangan kita mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu menentang Tuhan. Kalau kita masih suka berbuat yang tidak benar, lalu kita merasa, baik-baik saja kok keadaanku, nggak terjadi apa-apa. Hari ini saya mau katakan, mari kita belajar dari orang Israel. Mereka menyangka bahwa hidup mereka kan baik-baik saja dengan berbuat dosa seperti itu, tidak berhati-hati menjalani hidup ini. Dalam satu hari apa yang kita kumpulkan dengan cara tidak benar, itu bisa sirna, bisa hilang. Kita suka berbuat dosa, dalam satu hari saja kita bisa tewas dan tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Hati-hati dalam Daina. Dipaku ular, kita tahu ular lah yang membuat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Ular yang sama yang memagut orang Israel di padang gurun sampai mereka tewas. Dan ular yang sama juga bisa memagut saudara dan saya kalau kita nggak berhati-hati menjalani hidup itu. Dan yang lebih mengerikan, malaikat maut pun diizinkan Tuhan untuk membinasakan kita. Saudara tahu nggak bagaimana cara kerjanya malaikat maut itu? Kita buka kitab Bilangan. Saudara, kalau di Alkitab, kalau tentang ayat bilang malaikat maut itu ada tanda bintang-bintangnya itu paralel dengan Bilangan 16 ayat 41. Saya lihat bagaimana malaikat maut itu. Bilangan 16 ayat 41. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel, bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan bersungut-sungut kepada Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Mereka menyangka bahwa banyak orang Israel yang mati di padang gurun karena Musa dan karena Harun. Mereka mengutuki Musa, mereka menentang Harun, karena kamulah orang Israel. Ini prasangka tadi. Ketika kita menyangka sesuatu, kita anggap itu benar, ini berhati-hati. Ayat 42. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Ayat 43. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. 44. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 45. Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Ini malaikat maut Bapak Ibu. Ketika Tuhan izinkan malaikat maut ada dalam umat Israel, Tuhan berkata, dalam sekejap mata akan kubinasakan mereka, pergi dari mereka. Untung saja Musa dan Harun gak mau, malah mereka sujud di hadapan Tuhan. Ketika Musa dan Harun mendengar Tuhan ingin membinasakan orang Israel, sujudlah mereka di hadapan Tuhan. Ayat 46. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan
Bubuhlah api ke dalamnya dan atas mezbah, dan taruhlah hukuman, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah perdamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Malaikat maut akan melulahi saudara dan saya, hanya karena prasangka, karena Musa dan Harun lawan Israel mati. Karena mertualah aku begini, karena suamilah aku begini, karena ida-idaku aku begini. Kita prasangka yang tidak baik. Saudara, malaikat maut sedang mengintai dan membawa tulah kepada kita. Karena belum tentu apa yang kita sangkakan kepada orang itu adalah benar. 47. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Udah beberapa yang kena tulah. Lalu dibubuhnyalah hukuman, dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. 48. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, udah ada yang mati, masih ada yang hidup. Dikatakan ayat 48, berhentilah tulah. Sedikit saya menyimpang dari firman Tuhan ini. Bukan saya ingin menakut-nakuti saudara, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jangan pernah mengutuki hamba Tuhan. Amin. Saya bukan menakut-nakuti supaya saudara takut sama saya, bukan. Musa bukan orang yang sempurna. Dia gagap, dia tidak cakap berkata-kata, dan dia pun nggak masuk ke tanah Kanaan. Meskipun Musa bukan orang yang sempurna, Tuhan berkata hormati Musa. Harun juga bukan orang yang sempurna. Dia sempat ingin menentang Musa bersama kawanan orang Israel. Tapi begitu orang yang diurapi ini, Musa dan Harun, disangkakan yang buruk kepada mereka. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hati-hati. Tulah mulai masuk. Saya bersyukur dari saya kecil saya melihat bagaimana bapak saya secara khusus itu sangat menghormati hamba Tuhan. Setiap ada pembicara dari luar kota, dari Jakarta, langsung bapak saya menjemput itu, mengantar ke penginapan, memberikan semua keperluannya. Saya ikut, kadang diajak untuk melihat bagaimana penghormatan yang kita berikan kepada hamba Tuhan. Dan saya nggak tahu ternyata juga saya menjadi hamba Tuhan. Dan saya melihat meskipun bapak saya itu seorang tamatan semia, dia nggak sarjana, tapi tahukah saudara, di dalam pekerjaannya Tuhan terus mengangkat dia, dan banyak sarjana yang menjadi bawahanmu. Bukan saya katakan pendidikan nggak penting, pendidikan itu penting. Tapi ketika kita menghormati hamba Tuhan, secantik kelas yang kita berikan kepada seorang nabi, kita akan menerima upah nabi. Amin. Siapapun itu hamba Tuhan, meskipun dia tidak sempurna, hormati karena Tuhan. Amin. Bukan karena takut kepada dia, hormati karena Tuhan. Mungkin kita pernah berselisih dengan hamba Tuhan. Mungkin kita pernah berucap sesuatu tentang hamba Tuhan, tarik kata-kata itu, minta ampun sama Tuhan. Kalau tidak, tulah ini akan menjalar, Bapak Ibu. Sampai hamba Tuhan itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ampuni dia. Baru tulah itu bisa berhenti, Bapak Ibu. Amin. Mengerti ya? Ya, jadi gak peduli dia dari gereja mana, kalau dia hamba Tuhan, hormati. Ketika Harun berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Ayat 49. Dan mereka yang mati karena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Hanya sebentar saja, hanya menyiapkan perbaraan saja. Bayangkan waktunya gak terlalu lama itu. 14.700 tewas oleh karena malaikat maut tadi. Ayat 50. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Ini namanya Bapak Ibu malaikat maut. Hanya kita sangkakan sesuatu tentang sesuatu yang salah. Malaikat maut sudah berdiri di depan kita,
ular siap memagut kita, saya nggak bayangkan seperti apa kehidupan kita kelak. Meskipun kita hari ini merasa aman, makanya firman Tuhan berkata, siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Teguh berdiri. Kalau kita merasa kita bisa teguh berdiri, sehingga kita gak hati-hati dalam berkata-kata, gak hati-hati dalam bersikap sama orang lain, kita sering mendustai orang lain, teguh berdiri. Itu ditulis dengan kata histemi. Artinya siapa saja yang berdiri dengan rasa aman, aman kok. Aku bohongi dia, aman kok. Siapa saja yang merasa aman, dia berdiri dengan aman, dia menikmati kenyamanan. Hati-hati, mungkin tinggal satu langkah lagi, dia akan jatuh. Tetap berhati-hati dalam dengan. Mungkin tinggal satu langkah lagi, mungkin dia perlu langkah ke 1000 untuk jatuh. Dan dia selama 999 langkah dia merasa aman. Dia nggak tahu langkah ke 1000 dia akan habis. Yang saya mau ajarkan di sini Bapak Ibu, jangan kita merasa aman kalau kita berdosa. Jangan kita merasa aman kalau kita menyangkakan sesuatu kepada orang lain, sesuatu yang tidak baik, belum tentu benar. Tuhan sudah kasih peringatan kepada kita. Tuhan sudah memberikan nasihatnya hari ini melalui firman-Nya kepada kita. Maka harus ada kehati-hatian mulai hari ini dalam hidup kita. Menasehati itu urusan Tuhan. Kehati-hatian itu bukan urusan Tuhan, tinggal urusan kita. Kita hati-hati enggak? Kalau sampai suatu hari ular memagutmu, suatu hari tulah menghajarmu, itu bukan karena Tuhan, karena kita tidak hati-hati. Tuhan sudah cukup memberi arahan, Tuhan sudah cukup memberi nasihat ajarannya hari ini. Kalau hidup kita sampai jatuh suatu hari nanti, itu bukan salah Tuhan. Itu karena kita gak hati-hati. Kalau kita hari ini teringat akan sesuatu yang kita tuduhkan kepada orang, dan kita tahu itu gak benar, bertobat hari ini. Kalau kita menyangkakan sesuatu kepada Tuhan, dan kita tahu itu gak benar, mari kita bertobat hari ini. Kalau kita melakukan dosa tersembunyi yang bertentangan dengan firman Tuhan, hari ini masih ada waktu bertobat Bapak Ibu. Jangan sampai kita jatuh baru kita, ya sudah banyak yang hilang. Mari kita bertobat sekarang juga. Jangan kita mengira hidup kita akan terus aman. Asal pikir hidup mereka selalu aman, ternyata mereka jatuh juga. Jangan pernah kita berpikir kalau kita menyangkakan sesuatu, hidup kita akan baik-baik saja. Tuhan mengasihi jemaat ini, makanya Tuhan katakan hari ini, mari kita bertobat Bapak Ibu. Amin. Kalau kita menyangkakan kita begini, mertua kita begini, kita menyangkakan suami kita begini, hari ini sama-sama kita bertobat Bapak Ibu. Jangan hidup dalam prasangka. 5 gadis bodoh, mereka dari awal tetap setia melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Mereka berpakaian bagus, mereka menanti-nantikan mempelai pria, mereka lakukan tugasnya dengan baik. Sampai pada akhirnya mereka sangka mempelai pria itu gak akan datang. Sudah malam, mempelai pria gak akan datang. Sejak saat itu kejatuhan masuk dalam hidup mereka. Mempelai datang, mereka gak bisa masuk karena minyak mereka habis. Daud menyangka bahwa dia sudah begitu kuat kerohaniannya, sehingga dia bermain-main dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat istri Uria sedang mandi, dia pikir dia sudah kuat, dia bermain-main dengan hal itu. Kita tahu bersama akhirnya Daud jatuh ke dalam dosa. Dia berzina dengan istri Uria dan dia membunuh Uria, orang yang sangat diurapi Tuhan, namanya Daud. Dia menyangka dia sudah kuat, tapi jatuh juga. Salomo menyangka dia cukup berhikmat,
aku dengan berkat seperti ini, nggak mungkin aku meninggalkan Tuhan. Dia tidak berhati-hati. Pada akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Salomo sampai akhir hidupnya dia menyembah berhala. Saya nggak tahu, tidak ada di Alkitab apakah sorga atau neraka tempat bagi Salomo. Ananias dan Safira, suami istri, menjual tanah mereka untuk membantu pelayanan para rasul. Mereka simpan sebagian karena mereka pikir, rasul mana tahu. Mereka sangka rasul nggak tahu. Mereka kasih sebagian kepada para rasul. Sebenarnya mereka nggak kasih pun nggak apa-apa, rasul nggak marah karena itu hasil jual tanah mereka. Udah ambil aja semua daripada berbohong, gak masalah. Tapi dia sangka para rasul nggak tahu. Ketika dia berdusta dengan rasul, mati seketika. Lalu istrinya juga mati seketika. Ini Bapak Ibu yang namanya gak hati-hati. Hawa ketika dia makan buah itu, dia menyangka dia akan menjadi sederajat dengan Allah. Allah begitu hebat, Allah begitu mulia. Kalau aku makan buah ini sama derajat kami. Dia sangka seperti itu. Yang terjadi apa? Dia mati terpisah dengan Allah. Abraham menyangka bahwa Allah tidak bisa menepati janjinya karena mereka sudah tua. 100 tahun udah opung-opung, bagaimana punya anak. Dia sangka Tuhan gak bisa menepati janji. Dia sangka istrinya yang sudah tua gak bisa lagi melahirkan anak. Ini prasangka yang tidak baik. Dia sangka kalau dia tiduri pembantunya bernama Hagar, lalu lahirlah seorang anak dari Hagar, maka itulah jalan Tuhan menepati janji Tuhan. Ternyata dia salah. Tuhan tolak anak itu. Tuhan tolak Ismail, bukan dari Hagar tapi dari Sarah. Lihat prasangka demi prasangka ini Bapak Ibu. Ketika orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan, Musa mengirim 12 pengintai. Mereka mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. Mereka kembali dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan mungkin mengalahkan orang-orang Kanaan yang begitu besar-besar. 10 orang menyangka mereka tidak akan bisa masuk ke Kanaan, tapi pada akhirnya masuk juga. Ketika Daud datang untuk menghadapi Goliat, abang-abang Daud menyangka, Daud kau pulang, mana mungkin kau bisa kalahkan Goliat. Hai Daud pulang, kau akan mati di tangan Goliat. Tapi kenyataannya Goliat yang mati di tangan Daud. Saul benci kepada Daud karena menyangka Daud sudah memberontak kepada Saul dan melawan Saul. Saul benci kepada Daud sehingga Saul menuduh Daud sebagai musuhnya. Namun ketika Daud punya kesempatan di sebuah gua, dia punya kesempatan membunuh Saul, tapi Daud tidak membunuh Saul karena Saul orang diurapi Tuhan. Dari situ Saul tahu prasangkanya salah kepada Daud. Kenapa aku nggak dibunuhnya? Kupikir selama ini Daud benci kepadaku. Simpson menyangka kalau dia tetap bisa berdiri teguh meskipun dia terus berjinah dengan Delila. Dia sangka dia kuat, tapi dia jatuh ke tangan musuh. Yunus menyangka kalau dia lari ke Tarsis, maka Tuhan akan menghukum Niniwe. Padahal Niniwe tetap diselamatkan oleh Tuhan. Petrus menyangka bahwa dia akan menjadi orang yang paling setia kepada Tuhan Yesus. Dia sangka begitu. Ternyata 3 kali dia mengkhianati Yesus. Yudas menyangka bahwa ia akan hidup senang dengan uang hasil menjual Yesus. Dipikirnya dengan uang 30 keping uang perak dia bisa bahagia. Dia sangka begitu, tapi akhirnya dia bunuh diri. Saya simpulkan hari ini bahwa prasangka itu tidak baik. Amin. Jangan berprasangka Bapak Ibu, nanti kau bisa jatuh. Ini hal sepele ya tentang prasangka, tapi dampaknya sangat mengerikan. Kata jatuh ditulis dengan kata pipto. Pipto artinya jatuh. Pipto juga artinya unfinishing well, tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik, tidak mencapai garis akhir.
Orang-orang yang penuh prasangka dalam hidup ini, dia tidak akan menyelesaikan tugas dan panggilannya. Dia tidak sampai kepada tujuan hidupnya telah ditetapkan Tuhan. Dia kehilangan banyak hal hanya karena prasangka. Dia jatuh. Itu juga berarti jatuh dalam penghakiman, jatuh dalam penghukuman. Jangan sampai dia jatuh. Siapa berpikir menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah. Jangan sampai dia jatuh dalam penghukuman. Dia jatuh dalam penghakiman. Hari ini kita harus belajar dari kisah orang Israel. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan kita pikir kita kuat di hari-hari terakhir. Padahal kita lihat pada satu titik ternyata kita jatuh. Mari hari ini kita pertimbangkan ulang cara hidup kita. Kita pertimbangkan lagi cara hidup kita. Sudahkah kita berhati-hati menjalani hidup ini? Kita harus cermat mengamati diri kita. Kita harus bijak menilai diri kita. Bukan sebaliknya, kita cermat menilai orang, kita begitu bijak menilai orang. Tapi hari ini balikkan itu. Mari kita lebih bijak untuk melihat kita ini sudah seperti apa hari ini. Pengertian Pipto berikutnya adalah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kuasa atau kekuatan dari kebenaran. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh, supaya dia jangan pintu, supaya dia jangan kehilangan kekuatan atas dosa. Orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, dia kehilangan kekuatan, sama seperti Simpson, kehilangan kemampuan untuk melawan musuh. Orang yang hidup dalam kebenaran akan memiliki kuasa atas dosa, kuasa atas godaan, atas rayuan. Tetapi orang yang hidupnya tidak dalam kebenaran, mereka akan mati dalam dosa mereka. Untuk itu jagalah hidup kita baik-baik. Kita harus menjadi orang-orang yang finishing well, mengerjakan tugas sampai akhir, mencapai tujuan hidup yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. 2 Timotius 3 ayat 14, kita baca firman Tuhan ini. Saya harap saudara mengikuti terus serangkaian firman Tuhan ini, supaya kita tidak jatuh Bapak Ibu. Sayang sekali, sudah mau finish kita jatuh. Kita baca ayat 14 23 ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada. Firman Tuhan berkata agar engkau tidak jatuh, agar saya tidak jatuh Bapak Ibu. Hendaklah kita tetap berpegang pada kebenaran yang telah kita terima, yang telah kita yakini. Ayat 15 23 iya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepada dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. 16 segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Ayat 17 dengan demikian tiap-tiap manusia dipunyai Allah diperlengkapi untuk setiap. Firman Tuhan hari ini ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan yang disampaikan hari ini kepada kita, itu bermanfaat bukan hanya untuk mengajar, tapi untuk menyatakan kesalahan kita. Kemudian apa gunanya firman Tuhan ini dilepaskan hari ini? Untuk memperbaiki kelakuan saudara dan saya, untuk mendidik saudara dan saya dalam kebenaran. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, percaya Bapak Ibu, mau datang hujan, datang banjir, datang angin kencang, kita akan tetap berdiri teguh. Yang mengerti katakan amin. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
tutup dengan 2 ayat. Roma 12 ayat 16. Kita baca 2-3 ayat. Hendaknya janganlah menganggap diri kita pandai, Bapak Ibu. Karena sejarah membuktikan ketika orang tidak mengakar pada firman, setinggi-tingginya dia berdiri, pada satu titik mereka akan jatuh. Sejarah membuktikan begitu banyak orang yang ketika dia hidupnya tidak mengakar pada firman, setinggi apapun mereka berdiri pada saat itu, akan ada satu masa, akan ada satu titik mereka pasti jatuh. Jangan menganggap kita pandai, Bapak Ibu. Jangan prasangka kepada orang. Sehebat-hebatnya rasa aman dalam hidup kita, sehebat-hebatnya kita menikmati rasa nyaman dalam hidup ini, kalau saudara dan saya tidak hati-hati, maka pada satu titik nanti kita bisa jatuh. Firman Tuhan berkata hati-hati, hati-hati. Jagai hidup kita hari ini, hati-hati. Salah kita melangkah, kejatuhan sudah menanti kita. Amsal 3 ayat 7. Kita baca 2-3 ayat. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita kadang terlalu bijak sehingga kalau kita prasangka kepada orang, kepada suatu, itu pasti betul, pasti memang begitu, sehingga kita tidak lagi bisa dinasehati, kita nggak bisa lagi diajari. Padahal firman Tuhan ini dilepaskan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tetapi orang yang merasa pintar, orang yang suka berprasangka, dia tidak mau dididik, dia tidak mau dinyatakan kesalahannya, dia tidak mau perbaiki kelakuan. Sampai pada saat dia melihat betapa hancurnya hidupnya. Hiduplah tanpa prasangka, Bapak Ibu. Hiduplah tanpa prasangka. Jalani saja hidup ini dalam kebenaran demi kebenaran. Ayat 8 berkata, itulah yang akan menyembuhkan tubuh dan menyegarkan tulang-tulang. Tuhan memberkati kita ketika tidak menganggap diri kita ini bijak atau pandai, ketika kita tetap takut akan Tuhan meskipun orang tidak melihat, kita tetap menjauhi kejahatan meskipun orang tidak melihat. Tuhan berjanji orang-orang demikianlah yang akan Tuhan sembuhkan, yang Tuhan akan berikan kesegaran dalam kehidupan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri, kita akan tutup firman Tuhan ini. Saya akan berdoa kepada saudara.